Harum Energy sudah rilis laporan keuangan kuartal 1 2023 dan dinilai naik 64% atau 63% di kuartal 1 2023 dibandingkan 2022. Dan ini termasuk perusahaan yang hutangnya kecil banget. Jadi dari segi kesehatan perusahaan, ini perusahaan yang oke. Cuman pertanyaannya adalah, bisa nggak Harum ini melampaui laba di 2022? Nah, ini akan kita simak, kita ulas lebih di video kali ini karena kita menilai ya di labanya ini naiknya gila-gilaan di kuartal 1 2023. Bagaimana kedepannya tentang Harum Energy? Check this out. Ini laporan keuangan Harum Energy atau kode saham HRUM. Kalau kita cek ya, dia total hutangnya ya. Ini kita langsung ke total hutangnya aja. Total hutangnya tuh 254 juta US dollar ya. Nah, sedangkan kasnya itu 466 juta US dollar. Jadi kasnya ini buat nutup hutangnya ini sangatlah bisa dan masih sisa. Masih sisa dan market capnya sekarang nih 19 triliun. Jadi ini saya bisa katakan ini perusahaan yang sangatlah sehat ya. Sangatlah sehat. Jadi kalau mempunyai saham ini sangatlah oke banget ya. Cuman pertanyaannya adalah apakah worth it beli di harga sekarang? Ini saya take di hari Jumat jam 14.22, harganya di 1410. Oke, kalau kita cek di kasnya sendiri ya. Kasnya sendiri kita cek di note nomor 5. Note nomor 5, nah ini. Ada di rupiah dan ada di dolar. Oh benar, itu deposito. Nah ini ada di kas. Kasnya tuh 345 juta dan depositonya 119. Jadi depositonya masih minor lah ya. Kalau kita bandingkan 119.845.082 dibagi total kasnya ya 519 kali 100 hanya 25%. Hanya 25%. Tapi oke lah ya daripada tidak ada sekali. Dan ada di dolar juga dan rupiah. Rupiah tuh di PT Bank IOB sama lain-lain. Nah, kalau di yang rupiah ini imbal hasilnya 2,8 sampai 4,5%. Kalau yang dolar ini imbal hasilnya 1,5 sampai 3,5%. Oh, paling banyak dia naruh di IOB juga sih, yang deposito yang dalam bentuk dolar. Kalau kasnya sendiri ada di rupiah, dolar sama lain-lain. Dolar Amerika nih total terbanyak pertama bahkan kasnya ya yang ada di bank paling banyak ya, terutama di bank IOB. Terus kalau di rupiah hanya 200 ya, under 30 lah ya, under 30 juta US dollar. Dolar Amerika juga ada, dolar Australia juga ada dikit, 4 juta 4 juta US dollar doang. Oke, bagus ya ini perusahaan ya, kalau saya menilai ya sehat banget ya, sehat banget dari segi perbandingan hutang dan kasnya doang ya, belum persediaan dan lain-lain. Ini hal yang worth it, bagus banget perusahaan ini, sehat. Oke, hutangnya juga tidak, bahkan ini kalau tadi hutangnya ya tidak ada hutang berbunga di sini. Tidak ada hutang berbunga, segini aja lah. Tidak ada hutang berbunga di sini. So far ini tidak memberikan ya efek bunga pada perusahaan gitu. Oke, ini ekuitasnya ada saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar 641 juta US dollar. Itu senilai dengan ya bentar kita hitung 641,649,89 kali kurs 15.000 lah ya. Dapat berapa nih? Juta, miliar, triliun, 9,6 T. Jadi 9,6 T. Jadi kalau beli, kalau punya Harum, teman-teman Bapak Ibu sekalian punya 9,6 T ditambah dengan kalau hutangnya ini kebayar semua ya. Hutangnya kebayar semua dengan kas, berarti kan tinggal berapa nih? 9,6 ya, kita ingat ya 9,6. Hutangnya ini kalau dibayar semua dengan kas itu sisa kasnya itu berarti tinggal berapa? 254, 820, 376. Sisa 212 kali 15.000. Masih juta, miliar, 3 triliun. Jadi 3 tambah 9 tadi ya. Jadi ada 12 triliun duit kas, duit yang dimiliki oleh Harum tanpa hutang.
12 triliun, market cap-nya sebesar 19 triliun. Jadi bisa dikatakan itu free cash flow ya kalau saya melihat, jadi sangatlah luar biasa sih. Saya hanya bisa mengatakan itu sangatlah luar biasa Harum ini. Harum ini bagus banget. Oke, kalau kita lihat ya laporan keuangannya. Nah ini net profitnya naiknya, kita besarkan dulu deh. 103 022 063 dikurangi 62807 899 dibagi 62807 899 kali 100. Naiknya 64%, gede banget. Sedangkan omsetnya sendiri naiknya ini ya hampir 100% lah ya. Hampir 100%. Kalau kita hitung 149.387.283 dibagi 149.387.283 kali 100. Nah, kenaikan omsetnya sendiri 95%. Jadi bagus banget. Ini hanya ini ya, kenaikan dari pendapatan kontrak dari pelanggan. Kalau totalnya sendiri ya sama sih. Hampir 90-an lah karena pendapatan sewanya ini turun. Jadi 90-an masih gede banget. Gede banget. Jadi make sense kalau beban pokoknya ini naiknya hampir ya lebih dari 100% ya, make sense ya. Kalau kita hitung ya bebannya ini dibandingkan dengan omsetnya itu berapa persen sih? Kalau sekarang 131.712.231 dibagi dengan 294504 491 kali 100. Ini bebannya 44%, 44,72. Sebelumnya itu sebesar 55264.866 dibagi 152178590, 36%. Jadi adanya kenaikan dari bebannya sendiri 36, terus sekarang jadi 44. Cuman masih oke-oke aja karena pendapat omsetnya sendiri naiknya 90% gitu. Nah, cuman pertanyaannya adalah mampukah perusahaan ini capai laba yang melebihi 2022? Nah, kalau kita cek di note-nya ya. Di note nomor 19, ini halaman 77. Ini pendapatannya atau omsetnya sendiri ini paling banyak itu memang dari ekspor batu bara. Ekspor batu bara kalau kita persentasekan ya berdasarkan totalnya ya, itu sebesar 90-an% sendiri ya. Ekspor batu bara tuh ini ya 254, 249, 816 dibagi dengan totalnya ya. Totalnya itu 294.504.491 kali 100. 86% sendiri itu income atau omset dari Harum sendiri itu dari penjualan batu bara ekspor ya. Kalau lokal ini kan berarti ya DMO ya. Syarat perusahaan memang harus jual ke dalam negeri ya. Kemarin kan udah dibahas di mana syaratnya itu 25% ya. Perusahaan dari kapasitas atau produksinya sendiri harus menjual ke dalam negeri 25%. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan listrik yang ada di dalam negeri itu sendiri. Itu aturan ya, aturan perundang-undangan sendiri. Oke. Nah, kalau melihat harga komoditas sendiri sudah diulas di video kemarin, proyeksinya akan turun ya. Kalau saya melihat kan akan turun. Nah, melihat harus seperti itu, kuartal 2 dan kuartal 3 ini saya sedikit agak pesimis ya melihat harga batu bara yang makin turun. Karena konsep dari batu bara ini kan termasuk perusahaan siklikal ya, perusahaan musiman. Jadi tidak bisa disamakan dengan perusahaan macam banking terutama. Jadi kita juga harus saya menilai kita harus always juga melihat kondisinya seperti itu. Kita asumsikan laba dari si Harum ini di kuartal 2, 3, 4 itu stay di atas ya kalau bisa 500M. Jadi ini kan bisa ditambah bisa dikatakan tambah 1,5 ya. Jadi nantinya akan 3M. 3T sendiri ya, net income-nya ya. Itu termasuk masih gede, masih oke juga, masih worth it ya untuk si Harum itu sendiri gitu. Karena ini pendapatannya di kuartal 2 dan 3 ini lumayan signifikan juga, di atas 1 triliun ya. Di kuartal 1 ini aslinya juga luar biasa ya, naiknya
gila-gilaan di saat harga batu baranya sudah mulai turun gitu. Nah ini Harum ini juga ada corporate action ya, ini perusahaan memiliki corporate action itu di tanggal 9 Juni gitu. 9 Juni mereka akan melakukan RUPS. Mereka akan melakukan RUPS 9 Juni. Berarti hari ya Jumat minggu depan. Jumat minggu depan mereka akan melakukan RUPS ya. Kalau kita melihat dividen payout ratio biasanya mereka tuh di angka 19%, 19,74. Kita asumsikan mereka bagi dividen 15% lah ya dari laba 2022. Jadi 4705 dikali dengan 0,15. Nah, mereka akan bagikan dividen sebesar, kemungkinan besar ya, proyeksinya itu 705 miliar. Nah, 705 miliar ini kita bagi juta miliar, kita bagi dengan share outstanding ya, dengan jumlah labanya dengan labanya dividennya kita bagikan dengan jumlah lembar saham yang beredar itu sebesar 13,52 M. 13,52 M itu berarti 9 ya, berarti 7. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi kemungkinan dividennya sebesar 52 per lembar minimal ya. Proyeksinya segitu. Nah, kalau 52 dibagi dengan harga sekarang 1410 kali 100 ini dividen yieldnya 3,6. Jadi ya standar lah ya, menurut saya standar sih, standar dari yang ada. Ini perhitungan paling konservatif ya, paling minim sekali gitu. Cuman ya itu tadi, kalau saya menilai dengan harga batu bara yang makin turun, proyeksinya jikalau memang labanya Harum di kuartal 2 dulu deh, kuartal 2 ini nggak bisa 1 triliun, nah itu sudah menjadi sinyal lah ya bahwa Harum ini labanya di 2023 nggak bisa lebih dari 2022. Nah itu view saya tentang proyeksinya, forecastingnya laba dari Harum di kuartal di 2023. Momentumnya ya kita lihat di kuartal 22 ya. Kalau mereka nggak bisa capai laba 1 triliun net profitnya, nah ini kalau saya pribadi ya, kita harus lebih aware sih perihal bahwa time is over itu untuk batu bara di 2023. Nah, bagaimana buat menurut Bapak Ibu atau teman-teman sekalian? Silakan tulis di kolom komentar jika memang ada perbedaan dari view atau insight kita. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kalaupun juga ya, dan ya kita lihat aja apa yang terjadi. Oke, mungkin itu view saya, dan dividennya nggak ada yang menarik kalau Harum ya. Jadi kalaupun bagi 50 per lembar ya itu normal-normal aja sih. Kalau dikasih lebih which is good ya. Cuman kalau enggak di bawah 50, nah ini pertanyaannya adalah labanya itu buat apa gitu. Labanya buat apa? Sisi positifnya Harum ini perusahaan yang sangat sehat banget ya. Sangat sehat banget, hutangnya bahkan bisa ditutup. Semua hutangnya bisa ditutup dengan uang kasnya doang. Itu yang menarik. Jadi itu view saya tentang Harum, semoga bermanfaat. Jikalau ada insight lain silahkan tulis di kolom komentar, atau mau di-review sama apa silahkan tulis. Dan happy long weekend dan bye-bye.